Kebetulan saya sendiri saya mendatangi ya silaturahmi dengan Pak Agus juga dan tentu dengan Komnas Anak. Eh, Ingin sebenarnya lebih banyak konsultasi sih mengenai isu terhadap anak gitu. Jadi aku kebetulan interest dan memang concern sama kebutuhan anak. Kalau mengenai isu sendiri, aku belum bisa berkomentar karena jujur itu aku sendiri kan memang ada pihak kuasa hukum. Jadi paling nanti kami akan buat press release sendiri, press conference juga. Nanti teman-teman media bisa kami kumpulkan juga untuk bisa bercerita tentang ini semua. Tapi ini masih dalam tahap konsultasi, jadi ditunggu aja. Kayak apa kak, kasarnya mungkin Belum bisa karena belum bisa karena ini semua masih dalam tahap itu dia tadi pengembangan, terus kemudian juga konsultasi dari Pak Agus bagaimana baiknya gitu. Jadi ditunggu aja, nanti pasti kita akan update. Ya anak-anak kecil itu kan malaikat tak bersayap ya gitu. Mereka tidak punya kuasa untuk bisa berontak, untuk bisa defense sendiri gitu karena mereka masih kecil gitu. Jadi kalau nggak kita nih orang tua siapa lagi gitu. Luar biasa ya, dari kalau saya masih kenal dengan Citata ya. Sekarang udah Cita Rahayu ya Pak. Sekarang namanya Cita Rahayu Iya ya. udah nama asli. Udah nama asli. Ini luar biasa, jadi sangat mempunyai kepedulian terutama tentang anak-anak. Jadi hari ini beliau berkonsultasi tentang isu-isu anak tentunya, mulai dari parenting, mulai dari kepedulian kita semua tentang anak. Siapapun harus bertanggung jawab untuk perlindungan anak tentunya. Ya luar biasa karena saya kenal beliau selama ini menjadi selebritis kita, tapi ternyata luar biasa punya hati yang baik sekali dan punya perhatian konsentrasi sekali untuk anak-anak kita. Ya, ini tentu harus kita support. Begitu. tapi mungkin masukan apa yang diberikan Pak Agus sebagai Ketua Komnas Anak pada Kak Cita? Ya tentunya sebagai Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, saya seringkali menyampaikan di media bahwa anak itu masa depan bangsa kita, ya. Siapapun harusnya punya kewajiban untuk menjaga anak-anak kita. Almarhum Pak Aris Merdeka Sirait pernah menyatakan, anakmu adalah anakku, anakku juga anakmu. Jadi kita harus sama-sama saling mendukung untuk perlindungan terhadap anak-anak kita dimanapun berada. Dan tentunya hari ini saya sangat bangga sekali bisa dikunjungi Cita Rahayu ya sekarang, dan beliau juga punya kepedulian yang tinggi, dan nanti mungkin bisa kita ajak juga ya untuk ikut dengan Komnas Perlindungan Anak melakukan kampanye ke masyarakat dan ke aktivitas kita ke depannya, saya pikir. Iya betul, karena memang anak itu adalah penerus generasi bangsa. Ya. Jadi bangsa yang baik kalau anaknya itu dibangun dengan baik dan dididik dengan baik. Permasalahan apa sih yang Kak Cita lihat di era tahun sekarang, era digital, permasalahan dalam lingkungan anak itu seperti apa sih? Banyak sekali, mungkin karena lebih ke era ya. Zaman era berganti, pasti parenting berganti. Terus kemudian juga edukasi kepada ibu, kepada bapak, kepada orang tua atau di sekeliling kita gitu, yang even gak punya anak sekalipun, kadang-kadang minim sekali gitu tentang bagaimana mereka membesarkan anak, terus kemudian juga memberikan edukasi kalau efek dampak begini nanti untuk parenting begini dampak kedepannya apa gitu. Jadi banyak sekali yang belum mengerti soal itu, terus akhirnya mereka untuk lebih memilih untuk child free gitu, padahal kan sebenarnya ya itu bukan sebuah itu pilihan, tapi menurutku ya anak kan pasti saya tidak memilih dilahirkan oleh siapa gitu kan. Kadang-kadang suka ada gitu kan, orang tua nggak siap gitu. Jadi tapi ya kembali lagi anak itu adalah bibit untuk generasi bangsa yang bagus. Jadi kalau mau bangsanya dan negaranya itu bagus, dididik dari anaknya sendiri gitu.
fokus Kak Cita sebenarnya itu parenting ya, lebih tertarik ke arah parenting. Ya apapun itu kan Di lebar antaranya. sebetul diantaranya itu satu diantaranya gitu, tapi yang ya menurut aku itu adalah hal yang sangat krusial itu di anak, karena ya melihat sumber daya manusianya juga di Indonesia ini ya cukup signifikan terlihat gitu. Jadi menurutku anak itu memang harus difokuskan untuk kita diberikan banyak sekali perhatian dan pengertian. Dan akhirnya mendorong Kak Cita untuk berkonsul ke Komnas Anak. Apa Pasti. emang mau ada agenda berikutnya Kak Cita dengan Komnas Anak? Ya kalau misalkan Tuhan merestui, memang niat saya memang murni gitu kan, pasti semuanya dikasih jalan gitu. Terus Kak Cita mungkin ada cita-cita gitu untuk Gak ada sih cita-cita aku, yang penting semua anak bangsa baik-baik saja, negara kita baik-baik aja. maksudnya persiapan untuk Kak Cita juga ntar pada anak-anak Kak Cita Pasti kalau itu persiapanku buat nanti punya anak. Ya Pak. Oke, sudah ya, sudah 10 menit. Yang pertama, kalau kayaknya Cita nggak perlu klarifikasi ya, karena menurut Cita orang berkesenian itu ya bukan berarti harus dikaitkan dengan suatu agama atau keyakinan gitu, karena kan seni interpretasinya itu kan luas gitu, jadi orang tuh boleh berkesenian kayak gimana aja gitu. Jadi mau membuat sesuatu yang apa ya, berkesenian itu nggak harus begini, nggak harus begitu gitu, itu jadi dikotak-kotakin lagi tuh, karena kan secara apa ya, yang aku buat ini kan eksperimental, jadi ya menurutku bebas aja aku mau buat seperti apa. Tapi kembali lagi, kalau orangnya mungkin berpikir itu sekte, ya itu kan interpretasi dia, POV-nya dia gitu kan. Mungkin selama ini kebanyakan orang-orang itu mendengar lagu-lagu yang biasa nggak ada teka-tekinya, atau mungkin kurang ada kurang ada bertanya-tanya, biasanya langsung direct to the point. Ini mereka harus berpikir gitu. Jadi kalau aku sekarang jawab kayaknya nggak seru juga nih, orang-orang langsung nggak mau berpikir nih. Tapi kalau untuk Kakak sendiri pesan apa sih yang mau disampaikan melalui lagu tersebut? Banyak pesannya, tapi yang paling penting satu dulu nih pesannya, jangan langsung negatif thinking kalau orang lagi buat seni. Dalam video klip maksudnya Itu ada pesannya, itu ada pesannya. Nanti pasti pada waktunya aku akan jelasin gimana keresahan aku, kenapa aku membuat video itu gitu. Yang pasti kembali lagi, aku tidak baper, aku tidak sakit hati orang mau bilang aku apa segala macam, karena yang tahu aku dengan tim aku membuat produksi itu seperti apa, dan yang jelas aku tidak mendiskreditkan itu kemanapun gitu. Tapi lagu tersebut berdasarkan pengalaman pribadi Kakak atau seperti apa? Bisa dibilang begitu, bisa juga dibilang itu adalah sejarah juga, bisa juga dibilang itu adalah fiksi juga. Jadi macam-macam, seni itu bisa fiksi loh, bisa dan lain-lain. Kalau nggak akan ada Harry Potter. Terus nggak ada netizen bilang itu mengandung banyak filsafat dalam video dan lagu tersebut? Bisa jadi juga karena beberapa tahun terakhir ini kan aku nggak ada hilang kan, ya aku belajar tentang filsafat juga gitu. Tapi ya masih belajar karena masih anak bawang, jadi aku banyak ya inspirasi yang menurut aku bolehlah aku tuangkan di seni karena aku orang seni gitu. Sebenarnya tapi itu lagunya itu untuk membuat semangat orang yang lagi jatuh atau seperti apa Kak? Aku bingung kalau ditanya itu, sumpah bingung Kak. Aku kan ngelukis juga, jadi buatku sama kayak ngelukis ngelukis abstrak tuh juga bingung untuk menjelaskannya seperti apa gitu. Kalau secara spesifik tuh susah. Gitu. Kak, terakhir pesan-pesan untuk netizen yang masih mungkin masih belum ngerti, yang masih menganggapnya horor apa segala macam, mungkin pesan-pesannya apa? Belajar berpikir positif, husnuzon, ya kan? Terus kemudian belajar berpikir supaya kepala kita biasa diolah dan diasah. Jadi analisa kita nggak tumpul.